Ketika sahabat melihat judul video ini, bukan berarti semua tanaman tidak mesti harus menggunakan mulsa maupun membasmi gulma. Akan tetapi di video ini Beli ingin memperingatkan kepada sahabat bahwa tidak semua tanaman wajib dari yang namanya bebas dari gulma atau gangguan dari tanaman-tanaman di sekitarnya. Contohnya seperti apa yang sahabat lihat di kebun Beli ini. Beli menanam di lahan sekitar setengah hektar ini tanpa menggunakan pembasmian gulma, tanpa menggunakan herbisida, tanpa menggunakan mulsa. Jadi mulsa alaminya adalah rumput-rumput liar, tanaman liar yang tumbuh secara vegetasi liar di samping tanaman yang Beli tanam, dan hasilnya cukup memuaskan. Nah, di lahan ini Beli menanam edamame, menanam berbagai jenis kacang-kacangan, kacang tanah, kemudian juga ada bayam, ada kangkung, ada jagung, ada mentimun, dan semuanya Beli biarkan tumbuh begitu saja bersamaan dengan vegetasi liar yang ada di sampingnya. Nah, bukan tanpa alasan Beli tidak membasmi gulma yang ada di lahan ini sahabat, karena ini adalah lahan yang tadinya sangat rusak karena penggunaan pupuk kimia sintetis yang sudah berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sehingga tanah ini menjadi jenuh. pH-nya pun drop ke angka 3,5, bahkan beberapa titik Beli temukan pH-nya sampai drop di angka 3,5 dan 4, antara 3,5 sampai dengan 4,5. Jadi seperti itulah keadaannya, dan Beli tidak menggunakan kapur dolomit sedikit pun, tapi Beli menggunakan metode organik, yaitu bagaimana kita memperkaya mikroorganisme, keanekaragaman mikroorganisme di dalam tanah, sehingga itulah yang nanti akan membooster dari pH tanah yang sudah rusak ini. Jadi tidak lagi kita tambahkan, kita cekoki dengan kalsium karbonat, tidak lagi kita intervensi dengan yang namanya kapur dolomit seperti itu. Nah, lantas apa kendala terberat dari metode yang kita terapkan ini? Kendala terberatnya justru dari sahabat-sahabat yang menganggap ini semua aneh atau tidak lazim. Jadi memang metode seperti ini dianggap metode, beberapa orang menganggapnya sebagai metode yang asal-asalan. Akan tetapi sudah berkali-kali dilakukan dan hampir semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi untuk di lahan seluas setengah hektar, 1 hektar, beberapa hektar pun, bila sahabat percaya maka sahabat wajib mencobanya. Karena apa? Karena metode ini tidak menghabiskan biaya yang banyak. Kita tidak memberikan kompos secara keseluruhan di seluruh bedengan, akan tetapi kita cukup memberikan di awal, dari mulai dari lubang tanam. Video sudah ada di video-video sebelumnya. Kemudian vegetasi liar ini membawa banyak mikroorganisme yang beragam di dalam tanah, dan ini sangat diperlukan bagi tanah-tanah yang sudah rusak atau mencapai titik jenuh, di mana pH sudah drop sampai ke angka 4 bahkan 3,5. Jadi lakukan ini terutama di periode pertama kita bertanam secara organik. Bertanam secara organik tidak melulu hanya kita memberikan kompos yang banyak, tapi kita melupakan ini, keanekaragaman hayati yang ada di dalam tanah, yang ada di permukaan tanah, itu harus kita jaga. Karena hal inilah yang nantinya akan membenahi tanah, bukan kita, tetapi apa yang ada di dalam tanah dan tumbuh di atas tanah, itulah yang membenahi dari tanah itu sendiri. Nah, oke, cukup sampai di sini video Beli kali ini sahabat. Jadi intinya seperti itu. Untuk membenahi tanah tidak harus bergantung pada bahan-bahan yang harus kita siapkan secara masif, akan tetapi percaya pada tanah, bahwa tanah bisa membenahi dirinya sendiri. Dan jangan menganggap bahwa kitalah yang bisa mengontrol alam. Alam itu memiliki hukumnya sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu tetap organik, konsisten berada di jalur organik, simple ala Bali Organik TV. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya.